Babi haram, tapi kenapa diciptakan gitu? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Ngabdi Podcast Ngaji Baridio, Ngaji Bari Ngopi, Ngaji Nepi Kang Ngarti, Ngaji Ngopi Ngarti. Nah, jadi kali ini kita akan membahas soal agama ya, yang bermanfaat, yang tentunya. Dan di sini juga ada salah satu penanya yang ingin bertanya, yaitu Mang Deden. Silakan Mang Deden. Ya, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya. Jadi gini, kan dalam suatu kajian, terus ada kalimat yang tidak boleh memelihara hewan. Terus saya berpikiran gini, salah satunya babi haram, tapi kenapa diciptakan gitu? Terima kasih. Oh, udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun, terima kasih kepada penanya atau Pak Deden yang sudah bertanya. Dalam ini pasti orang semua punya syahwat, punya kemauan, punya hawa nafsu yang besar. Dan dari sebagian besar itu tadi dalam kajian ini, kok kenapa babi diharamkan tapi kok kenapa diciptakan gitu. Otomatis dari situ ada manfaat, ada madaratnya. Salah satunya untuk kita sebagai umat muslim yang pasti yang dalam Al-Quran, dalam aturannya babi itu diharamkan. Otomatis ada manfaat untuk kita semua. Apa manfaatnya? Kita seorang Islam, seorang mukmin dalam menjauhi segala apapun atau umpamana barang-barang yang diharapkan itu pasti ada pahala, ada ganjaran, ada barokahnya, ada ganjarannya, ada pahalanya gitu. Kehati-hatian kita insya Allah jadi pahala, jadi pahala kita untuk akhirat. Jadi ujian terbesar kita diuji oleh Allah dengan paharaman, kita bisa melaksanakan atau bisa menjauhinya, itu menjadi pahala ujian untuk kita ingin atau pastinya untuk ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segitu aja, mungkin kalau belum puas insya Allah Kang Ahmed bakal nyampein. Banyak sekali dalam benak kita yang bertanya-tanya soal hal ini. Katanya babi itu haram. Terus biasanya alasannya karena di dalam babi itu mengancam penyakit. Tapi banyak yang menyangkal, katanya kok orang non muslim banyak yang makan babi tapi nggak sakit katanya. Sehat-sehat aja. Jadi kalau kita bahas tentang keharaman babi ini sebenarnya kan udah ada di dalam Al-Quran ya. Hurrimat alaikumul maitat waddam walahmul khinzir. Hurrimat alaikumul maitatu, haram bagi kita memakan bangkai. Waddamu, darah. Walahmul khinzir nih, ini lebih jelas nih. Kalau babi itu jelas walahmul. Jadi dagingnya itu haram untuk kita makan. Ya, haram. Diciptakan kalau tidak boleh dimakan. Kenapa babi itu haram dan kenapa dia diciptakan? Yang pertama, mungkin jawabannya kita mengikuti perintah Allah. Jadi ketika kita tahu bahwa babi itu haram, maka tidak ada konteks apakah dia sehat atau tidak, apakah dia berbahaya atau tidak. Yang pertama adalah kita mematuhi perintah atau larangan Allah. Ketika Allah melarang, sebenarnya ya itu tujuannya. Tanpa alasan pun kita harus mematuhi larangan Allah. Mungkin yang pertama itu dulu yang harus ditekankan. Jadi nggak ada pembenaran apakah babi itu sehat atau tidak, apakah banyak penyakit atau tidak. Tentu itu bukan bagian kita sebagai masyarakat yang awam. Mungkin kalau diteliti oleh para ahli kedokteran pasti ada. Di dalam daging babi itu terdapat beberapa unsur yang membahayakan. Tentu itu harus dikaji lebih dalam oleh ahli gizi ya. Kalau kita merujuk kepada pemahaman tentang larangan Allah yang lain, contohnya misalkan tanpa menyinggung babi misalkan ya. Allah mengharamkan kita untuk berbicara kasar kepada orang tua kita. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kita dilarang tuh ngomong uff atau ngomong dilarang. Ngomong kasar nggak boleh, ya haram. Kalau larangan itu biasanya kalau di dalam Al-Quran adalah haram. Dilakukan berarti dosa. Kemudian ada pertanyaan, kenapa kita nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh ngomong kepada orang tua kita? Karena orang tua kita adalah yang mengasuh kita, yang melahirkan kita. Lalu
dia bertanya lagi, kalau orang tua saya nggak pernah mendidik saya, nggak pernah menyayangi saya, bahkan saya ketika lahir dibuang ke panti asuhan misalkan, apakah saya harus menghormati mereka? Nah ini, jadi pertanyaannya itu hampir sama. Kenapa Allah melarang ya? Kan gitu. Nah, kalau kita balik lagi tadi ke jawaban pertama, ya benar, kita dilarang ngomong kasar atau ngomong kepada orang tua kita, karena jawabannya itu adalah larangan. Bukan karena orang tua itu apakah berbuat baik kepada kita atau tidak, tapi karena semata-mata larangan, kita patuh kepada larangan Allah. Sehingga kalau udah paham ke situ, ketika kita berbakti kepada orang tua pun, itu bukan karena orang tua baik kepada kita, tapi karena itu adalah perintah. Jadi poinnya udah jelas gitu. Apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi, apa yang diperintahkan Allah kita lakukan, itu saja. Karena kalau kita selalu mencari alibi, apalagi itu bukan bidang kita, mencari alasan, apalagi itu bukan bidang kita akan tersesat. Tersesatnya gimana? Maksudnya kita akan terjebak gitu. Tapi kan orang banyak yang makan kok, nggak ada masalahnya tuh, orang non muslim masih sehat-sehat. Udah saya makan aja misalkan. Nah, justru situ berarti kita ada cacat iman, Mungkin untuk sementara itu yang akan menambahkan mungkin. Jadi mungkin senada dengan jawaban yang telah dipaparkan oleh Ustaz Aan dan Ang Ahmed, apakah kita mampu menjauhi larangan yang telah Allah tetapkan? Allah mengharamkan memakan babi, apakah kita mampu menjalankannya, tidak memakan babi? Nah, semata-mata mungkin diciptakannya babi salah satunya itu sebagai ujian bagi kita, apakah kita mampu bertakwa kepada Allah, karena kita diciptakan di dunia ini untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, salah satu yang dilarang oleh Allah yaitu memakan babi. Apakah kita mampu untuk menghindari dari memakan babi tersebut? Mungkin itu jawaban singkatnya. Diciptakannya babi itu yaitu untuk menjadikan ujian apakah kita seberapa bisa kita untuk mematuhi apa yang Allah perintahkan dan untuk menjauhi larangan yang telah Allah tetapkan. Mungkin begitu. Terus yang kedua gini ya, ini menjadi pembelajaran untuk kita umat Islam. Karena setiap apa yang diciptakan Allah itu pasti ada hikmahnya. Iya, betul. Apa yang diciptakan Allah itu pasti ada hikmah. Apalagi itu dilarang. Nah, ini adalah PR bagi kita umat Islam. Kita mengkaji itu. Kenapa ke orang non-muslim bahkan gemar ya, mungkin udah menjadi kebiasaan. Bahkan menurut mereka itu daging yang paling lezat. Ya, nggak ada katanya yang lebih lezat dari ini katanya. Nah, itu PR buat kita. Sebenarnya larangan Allah dalam hal ini itu apa? Saya mau menggarisbawahi dulu dari pertanyaan Deden yang mana tadi udah dijelaskan oleh narasumber ya. Mungkin secara spesifik jawaban dari Deden mengapa babi itu diciptakan. Karena Allah itu menciptakan babi karena untuk membersihkan kotoran hewan. Mungkin seperti itu, dan secara spesifiknya gitu. Allah menciptakan sesuatu yang baik, maka Allah akan membuat perbandingannya. Ketika ada halal, berarti ada haram. Kalau Allah tidak melarang sesuatu, mungkin Allah tidak akan menghalalkan sesuatu. Ini bisa dikatakan halal karena ada sesuatu yang haram. Itu mungkin untuk alasan kedua, kenapa babi itu diharamkan dan kenapa diciptakan. Ya sebagai identifikasi bahwa ada sesuatu yang dilarang oleh sesuatu yang diharamkan gitu. Kalau tanpa perbandingan susah kita. Ini si A nih baik nih. Ya baik karena ada si B yang jelek, karena ada si B yang buruk gitu. Ya karena itu Allah mengharamkan babi karena awal penciptaan babi itu diciptakan Allah untuk membersihkan kotoran hewan gitu. Maksudnya gimana membersihkan kotoran hewan? Zaman Nabi Nuh kalau nggak salah. Itu di perahu Nabi Nuh itu banyak kotoran-kotoran hewan. Nah, Allah menciptakan babi di situ untuk membersihkan kotoran-kotoran hewan itu. Mungkin itu sedikit. Kalau nggak salah gitu.